الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah. Di antara ibadah yang kita lakukan pada hari ini adalah salat subuh berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan salat kita dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya sampai pada ayat yang ke-18. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan mulai ayat yang ke-19. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta oleh Allah Ta'ala dalam kondisi cenderung berkeluh kesah. Di antara tabiat, di antara sifat dan karakter yang ada pada manusia adalah cenderung berkeluh kesah, kata Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa manusia punya banyak sifat dan di antara sifat tersebut adalah halu. Dan sifat ini melekat pada mereka yang jiwanya tidak dididik dengan didikan iman, tidak dididik dengan didikan syariah. Kalau dibiarkan begitu, kalau dilepaskan begitu saja, tidak dibingkai, tidak dibina, tidak dididik dengan didikan iman, tidak ditanamkan nilai-nilai iman kepada dirinya, maka manusia cenderung punya sifat keluh kesah. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala halu'a. Apa sifat keluh kesah itu? Allah Ta'ala menjelaskan idza massahu syarru jazu'a, yaitu yang dimaksud dengan keluh kesah di sini ketika dia ditimpa oleh asyar, ketika dia dihadapkan pada asyar, keburukan. Apa itu? Kefakiran, kemiskinan, penyakit, atau asyar di sini bisa juga
hal-hal yang tidak disukai oleh dia, apa saja. Sesuatu yang tidak disukai dan dibenci oleh dia, asyarr, maka ketika itu dia muncul sifat risau, gelisah, jazu, tidak tenang hidupnya. Dan ini min qillatit tawakkul, min qillatil yaqin. Ini muncul biasanya dari orang-orang yang kurang rasa yakinnya kepada Allah, kurang rasa harap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang nampak pada dirinya adalah sifat risau, gelisah, tidak sabar, ad-dajar. Ini yang disebutkan oleh Allah. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza massahul khair, kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, mendapatkan kelapangan, mendapatkan sesuatu yang disukai oleh dia, apa saja kebaikan yang dia dapatkan, maka sifat yang muncul dari dirinya adalah manu'. Apa itu manu'? Manu' adalah kikir, bakhil. Dia tidak mau berbagi, dia tidak mau memberikan manfaat. Apa yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak disyukuri, tetapi apa yang diberikan oleh Allah dia simpan. Ya. Dia tidak mau memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Muncul rasa bakhilnya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, dia kurang sabar. Yang kedua, dia kurang bersyukur kepada Allah. Dan manusia yang berada dalam kondisi semacam ini, hidupnya tidak akan pernah tenang. Hidupnya akan terus berada dalam kondisi gelisah, risau. Ya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sifat halu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat selanjutnya menjelaskan kepada kita agar kita terlepas dari sifat-sifat yang semacam itu, maka harus dibina, harus dikembangkan, harus dididik, harus dibingkai dengan nilai-nilai iman. Orang yang tenang hidupnya adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tenang hidupnya adalah orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan illal musallin, kata Allah, kecuali orang-orang yang salat. Para ulama mengatakan bahwa yang dikecualikan oleh Allah, yang dikecualikan oleh Allah, dia tidak akan berada dalam kondisi halu seperti yang disebutkan di awal tadi, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, orang yang beriman kepada Allah punya karakter dan punya sifat. Apa sifat dari orang-orang yang beriman kepada Allah? Allah Ta'ala menyebutkan di antaranya. Yang pertama kali disebutkan oleh Allah adalah kaitannya dengan salat. Sebab tidak bisa dipisahkan antara iman dengan salat. Yang paling nampak dari keimanan seseorang kalau dia melaksanakan salat dengan baik. Dan ini sekaligus sebagai makhraj atau ilaj, terapi. Siapapun kita, kalau kita ingin hidup kita tenang, kalau kita ingin hidup kita bahagia, selamat, tumakninah, maka tidak ada jalan lain kecuali jalan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Ini resep yang diberikan oleh Allah. Kalau mau hidupnya tenang, mau hidupnya tumakninah, mau hidupnya bahagia, tidak risau, tidak gelisah, maka Allah Ta'ala menjelaskan ada. Yaitu yang pertama disebutkan oleh Allah, orang-orang yang mengerjakan salat. Orang-orang yang menunaikan salat, illal musallin. Tapi salat yang dia kerjakan bukan sekedar salat. Karena itu yang dipakai adalah isim fa'il. Dalam bahasa Arab, isim fa'il ini adalah sesuatu yang melekat pada dirinya.
Dia tidak hanya sekedar dikerjakan. Ada orang yang mengerjakan salat tapi hanya sekedarnya. Kadang-kadang asal-asalan dia melaksanakan salat. Bukan salat yang semacam itu, tetapi salat yang dimaksud, yang akan mendatangkan ketenangan, yang akan mendatangkan kebahagiaan, yang akan mendatangkan tumakninah adalah salat yang dikerjakan dengan benar dan tidak pernah dia lalaikan. Karena itu yang dipergunakan oleh Allah adalah al-musallin, yaitu isim fa'il, mempergunakan bentuk yang menunjukkan kelaziman sifat itu pada dirinya. Sama seperti kalau kita mengatakan ada orang yang melukis, tapi beda antara melukis dengan pelukis. Kalau pelukis itu memang menjadi profesinya, ya, dia mahir dalam hal itu. Tapi kalau melukis bisa dilakukan siapa saja. Ada orang yang salat, ya, ada orang yang mengerjakan salat, tapi ada orang yang dia memang menjadi pelaku salat itu. Allah Ta'ala mempergunakan isim fa'il untuk menjelaskan kepada kita ini karakter yang melekat kepada dia. Orang yang sudah mengerjakan salat dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tentram. Dia tidak akan mudah gelisah dalam menghadapi berbagai dinamika dalam kehidupan ini. Sebab kita dihadapkan pada dua kondisi. Kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi yang membuat kita senang. Tetapi kadang-kadang juga kita akan dihadapkan pada kondisi di mana kita tidak suka pada kondisi itu. Dalam dua hal ini, orang yang beriman, orang yang dekat kepada Allah, dia bisa mendapatkan kebaikan. Dan ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya baik buat dia. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kesenangan, nikmat dari Allah, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Dia tahu nikmat itu berasal dari Allah, dia bertambah syukurnya kepada Allah. Tapi kalau dia mendapatkan keburukan, maka dia bersabar. Dia tahu ada tempat bersandar, tempat bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat-sifat semacam ini, kata Allah, dimiliki oleh orang yang salat. Illal musallin, orang yang salat. Tapi kita perhatikan salatnya benar, salatnya tidak asal-asalan, salatnya sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu kata Allah, ini Allah menjelaskan lebih lanjut, yaitu mereka yang salatnya itu daim. Apa maknanya daim? Di dalam bahasa Arab, daim itu sesuai dengan penjelasan para mufassir, daimun maknanya adalah yuhafizuna ala awqatihim wa wajibatihim. Pertama, makna dari daimun adalah mereka menjaga waktunya. Kalau waktu sholat sudah datang, mereka tunaikan. Mereka tidak menunda-nunda, mereka tidak mengakhirkan waktu sholatnya. Tetapi setiap kali waktu sholat itu datang, dia langsung kerjakan. Itu menunjukkan perhatian dia kepada sholat. Orang yang memperhatikan kewajiban sholatnya, mendengarkan, menyambut, merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala dia dipanggil oleh Allah, maka Allah juga akan cepat merespon kebutuhan-kebutuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum, ingat kepadaku, aku juga akan ingat kepadamu. Kalau kita respon panggilan Allah, panggilan azan datang, kita langsung bersiap-siap, atau bahkan sebelum itu kita sudah siapkan diri kita. Ketika panggilan azan sudah siap dalam kondisi merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhafizun, dan itu terus dilakukan semacam itu.
Nah, ini yang disebut daim. Yang dimaksud dengan daimun adalah dia menjaga waktu-waktu sholatnya. Dan termasuk dia menjaga rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Dia laksanakan sholat itu dengan benar. Mulai dari niatnya takbiratul ihram sampai kepada salam, dia tunaikan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, daimun. Yang kedua, para ulama mengatakan makna dari daimun adalah dia melaksanakan salatnya dengan khusyuk, dengan penghayatan, dengan menghadirkan hati. Sebab dalam bahasa Arab, ad-daim itu bisa bermakna tenang. Karena itu air yang tenang itu disebut dengan al-ma ad-daim, air yang tenang. Jadi kalau ada orang melaksanakan salat gerasa gerusu, dia cepat gerakannya, tidak tumakninah, ini tidak disebut dengan daim. Dan salat yang semacam itu tidak memberikan dampak yang besar pada hidupnya. Salat yang akan memberikan dampak kepada kehidupan kita adalah salat yang kita kerjakan dengan tumakninah. Karena itu Nabi SAW mengajarkan tumakninah. Kerjakan dengan baik, kerjakan dengan tenang, kerjakan dengan tumakninah. Dan tumakninah itu bagian dari rukun. Bahkan lebih daripada itu, khusyuk dalam salatnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung kata Allah. Beruntung. Siapa yang beruntung itu? Yang salatnya itu khusyuk. Dia beruntung. Di antara sekian banyak orang yang salat, dia melakukan salat dengan baik, dengan khusyuk, menghadirkan hatinya, memusatkan perhatiannya. Walaupun ini memang berat, tetapi justru kualitas salat kita ditentukan oleh khusyuk kita. Banyak orang yang melaksanakan salat, banyak orang yang mengerjakan salat, tapi orang yang khusyuk dalam salatnya itu sedikit. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, alladzina hum ala salatihim daimun. Makna yang kedua dari daim, dia mengerjakan salatnya itu dengan khusyuk, dengan menghadirkan hatinya. Dia tahu sedang berhadapan dengan siapa. Dia curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya gerakan-gerakan seremonial, tetapi dia ruku, dia sujud. Bukan hanya badannya yang ruku dan sujud, tapi hatinya juga ruku dan sujud kepada Allah. Ini makna yang kedua dari daim. Makna yang ketiga dari daim adalah dia konsisten. Terus dia kerjakan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi berat maupun ringan, dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi suka maupun duka, dia kerjakan salat itu. Dalam kondisi apapun, dia tidak pernah meninggalkan salat. Daimun, konsisten dia lakukan itu. Dan ini yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Sebaik-baik amal, amal yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha wa in qalla, yaitu yang dawam, terus dilaksanakan walaupun sedikit. Walaupun barangkali hanya salat 5 waktu yang dikerjakan, tidak apa-apa, yang penting dawam terus. Dia kerjakan dengan baik. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang yang mengerjakan salatnya dengan benar, dia jaga waktunya, dia jaga kekhusyuannya, dia senantiasa mengerjakan salat itu dalam kondisi apapun. Insya Allah orang yang semacam ini akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Akan berdampak salat itu pada kehidupannya, akan memberikan efek pada kehidupannya. Ini salat yang akan memberikan pengaruh besar. Maka siapapun yang ingin mendapatkan tumakninah as-salah, perhatikan salat. Ya, perhatikan salatnya. Dan itu yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah setiap kali ada masalah, beliau melaksanakan salat.
Artinya bukan hanya salat wajib, salat sunnah dikerjakan oleh Nabi. Kalau beliau risau ada persoalan, ya, ada sesuatu yang dihadapi oleh Rasulullah dan terasa persoalan itu berat, Rasulullah langsung melaksanakan salat, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala lewat salatnya. Dan Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal," biarkan hati kami lapang, rehat. Rehatnya Rasulullah dengan apa? Bis shalah, dengan salat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Kata Nabi, yang membuat hatiku tenang adalah ketika melaksanakan salat. Tenang, berhadapan dengan Allah, beraudiensi dengan Allah, bermunajat kepada Allah, menggantungkan semua urusan kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, tidak ada yang sulit dan tidak ada yang mustahil. Ini yang disebutkan pertama, bahwa orang yang akan terbebas dari sifat keluh kesah adalah orang yang dekat kepada Allah, dia laksanakan salat itu dengan benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, yaitu orang-orang yang pada harta mereka, fi amwalihim, pada harta kita semuanya, hak, ada hak milik orang lain, ada hak, ada bagian milik orang lain yang dia tunaikan. Dia faham bahwa harta yang dimilikinya itu bukan sepenuhnya adalah milik dia. Ini titipan dari Allah, dan Allah menitipkan amanah. Ada hak milik orang lain yang harus dikeluarkan, yang harus ditunaikan, yang harus diberikan, yang tidak boleh disimpan. Hak maklum, kata Allah, dan hak itu sudah ditentukan, sudah diketahui berapa bagiannya. Para ulama mengatakan, diantaranya Ibnu Sirin, Imam Qatadah dan seterusnya mengatakan, maksud dari ayat ini bahwa walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, pada harta mereka terdapat hak yang diketahui, maksudnya adalah zakat. Maksudnya adalah zakat. Karena zakat itu kadarnya sudah diketahui. Berapa persen harus dikeluarkan dari harta dia? Kalau sudah mencapai nisab, dia harus keluarkan 2,5%. Dan kalau itu kaitan dengan harta pertanian misalnya, maka ada bagian yang lain bisa dikeluarkan 5-10%, tergantung dari pertaniannya, modelnya seperti apa. Apa dengan irigasi, apa sawah tada hujan dan seterusnya. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada zakat perdagangan, ada zakat mal, ada zakat emas. Allah Ta'ala mengatakan haqqum ma'lum, pada harta mereka itu terdapat hak yang harus dikeluarkan. Ini yang disebutkan oleh Allah. Jadi orang yang ingin mendapatkan ketenangan, bisa jadi ada orang yang risau, gelisah karena ada hak orang lain yang dia simpan, tidak dia berikan. Tapi seandainya dia berikan itu hak orang lain, dia berikan kewajiban dia terkait dengan harta kepada orang lain, insya Allah Ta'ala akan berikan ketenangan kepada dia. Jadi yang pertama kaitannya dengan salat, yang kedua kaitannya dengan zakat. Para ulama mengatakan ini zakat karena yang pertama haqqum ma'lum, haknya itu sudah jelas, bagiannya sudah jelas ditentukan oleh Allah. Kalau infak atau sedekah secara umum itu terserah, mau berapa saja boleh, tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian, kadarnya tidak ditentukan oleh Allah. Kita mau sedekah berapa saja silahkan. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan di sini haqqum ma'lum, minimal adalah zakat, minimal zakat itu yang dikeluarkan. Dan itu kewajiban. Kalau tidak dikeluarkan, berdosa dia. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau dia mau tambah di luar itu dengan dia bersedekah, sedekah sunnah, tatawu'an, itu bagus. Tapi minimal zakatnya dikeluarkan. Dan Allah Ta'ala sering menggandeng antara salat dengan
zakat. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Selalu begitu. Karena kalau salat itu hubungannya langsung hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zakat ini kaitannya hablum minan nas. Kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai ada perasaan bakhil, kikir, ya. Kita harus memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, kepada siapa diberikan? Kata Allah taala lisail, yang pertama diberikan kepada orang yang meminta. Maksud sail di sini orang yang meminta karena kondisinya terpaksa. Terpaksa, dia sangat butuh, akhirnya dia terpaksa meminta-minta. Dia minta haknya itu. Ya, dia minta haknya kepada orang yang memang wajib untuk mengeluarkan hartanya. Lisail, bukan peminta-minta yang dijadikan sebagai profesi. Bapak, ada orang yang minta-minta ini jadi profesi. Padahal dia kaya, padahal dia mampu, padahal dia kuat, padahal dia bisa bekerja, mencari nafkah dan seterusnya. Bukan yang semacam itu. Memang ada orang yang bekerja, mencari nafkah dan seterusnya, tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, tetap dalam kondisi yang miskin, maka dia berhak. Ya. Tapi kalau orang yang berada dalam kondisi berkecukupan dan seterusnya, dia tetap meminta-minta, ini tidak boleh. Dalam Islam, kalau kita membahas masalah meminta-minta ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam orang yang meminta-minta padahal dia mampu bekerja mencari nafkah. Dalam Islam prinsipnya semacam itu, tidak boleh. Bekerja itu lebih menjaga kehormatan kita. Ya. Terkecuali kalau dia sudah tidak mampu, dia lemah, tidak bisa dia melakukan upaya untuk mencari nafkah, pada kondisi yang semacam itu dia boleh minta. Dan kita yang kebetulan misalnya diberikan oleh Allah kelapangan rizki, hendaknya kita memberi kepada orang yang semacam itu. Ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa ammas-sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang yang datang meminta kepadamu, memang tafsirannya ada dua. Ada yang mengatakan maksud sa'il di sini adalah dia bertanya kepadamu, dia berguru kepadamu, belajar, ingin mengetahui sebuah persoalan, itu sa'il yang pertama. Tapi sebagian mufassir juga mengatakan sa'il maksudnya adalah orang yang meminta harta. Kalau ada orang yang datang kepadamu meminta harta, meminta makanan, meminta kebutuhannya, fala tanhar, jangan kamu bentak dia, jangan kamu bersikap keras kepadanya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Minimal ungkapan yang keluar, ungkapan yang baik kalau tidak mau memberi. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Kata Allah orang-orang yang pada harta mereka sadar ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Nah, ini orang yang sadar ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Kepada siapa dia tunaikan? Lisail, orang yang datang meminta kepadanya, tunaikan. Oh, barangkali salah dia memberi. Orang yang meminta, dia tidak tahu kalau orang yang meminta tadi ternyata berkecukupan. Enggak apa-apa. Kalau dia tidak tahu, dia tetap mendapatkan pahala. Dia tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hisabnya, dosanya, kalau memang dia tidak berhak untuk mendapatkan, maka hisabnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitannya dengan orang yang meminta. Lisaili wal mahrum, kata Allah wal mahrum. Tapi ada kalanya ada orang yang tidak mampu, dia tidak mau minta, dia jaga kehormatannya, dia jaga izzahnya, dia tidak mau meminta. Nah, ini yang disebut dengan mahrum.
dia tahan dirinya. Dia punya rasa malu, dia tidak mau menjadi orang yang meminta-minta. Mahrum. Ini disebut para ulama. Jadi mahrum ini adalah orang yang sebetulnya tidak mampu, tapi dia tidak mau meminta-minta. Nah, kita harus sensitif. Ya, kita lihat orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang ada orang yang sebetulnya butuh, tapi dia tidak mau mengungkapkan kebutuhannya. Nah, kita yang harus sensitif melihat orang-orang yang semacam itu. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lis-sa'ili wal mahrum. Yang ketiga, Allah taala mengatakan, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Pertama, Allah Ta'ala mengatakan orang yang hidupnya tenang, tidak cepat risau, gelisah dan seterusnya, orang yang menjaga salatnya. Yang kedua, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan diberikan ketenangan oleh Allah. Yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang yang yakin terhadap hari pembalasan. Yusaddiquna biyaumiddin, dia yakin, dia tasdiq, membenarkan, percaya bahwa ada hari pembalasan. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, percayanya kepada Allah, itu mengantarkan dia untuk tenang. Dia sadar ada hari pembalasan, ada hari hisab. Yusaddiq, dan at-tasdiq ini jamaah sekalian, tasdiq di sini, pembenaran di sini bisa dengan hati. Ada tiga ya. At-tasdiq bil qalb, pembenaran dengan hati. Hatinya yakin ada hisab, ada kiamat, ada pembalasan Allah, ada ganjaran, ada sorga dan seterusnya. Dia yakin itu. Ini tasdiq bil qalb. Yang kedua, tasdiq bil lisan. Lisannya juga mengatakan itu. Ya. Dia mengucapkan lafal-lafal zikir, lafal-lafal yang menunjukkan bahwa dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. At-tasdiq bil lisan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah tasdiq bil amal. Amal perbuatannya menunjukkan dia percaya. Sebab ada orang yang lisannya mengatakan saya beriman, saya percaya ada hisab, tapi amal perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia percaya kepada adanya hisab. Ya. Banyak orang yang mengaku beriman, tapi amal perbuatannya, perilakunya, sikapnya tidak menunjukkan. Masih sering bohong, masih sering khianat, masih sering menipu, merampas harta milik orang lain. Ini tidak sesuai dan tidak sejalan. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, bukan hanya dengan lisan dia percaya, tapi amal perbuatannya menunjukkan bahwa dia percaya pada hisab. Dia banyak melakukan amal saleh, dia melakukan amal-amal kebaikan, sebab dia tahu amalnya akan dibalas sama Allah. Dia tahu kebaikannya akan dibalas oleh Allah. Dia takut berbuat dosa, dia takut berbuat maksiat, sebab dia tahu ada hukuman dari Allah Ta'ala. Ini yang disebut dengan yusaddiqun, berarti dia percaya betul. Bukan hanya dengan lisan dia percaya, amal perbuatannya menunjukkan bahwa dia percaya kepada adanya hari pembalasan. Ini ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun, dan dia takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih detail lagi. Dia takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Karena itu dia hati-hati dalam hidupnya, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat. Dia takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun.
Di dalam bahasa Arab ada sinonim ya. Barangkali kita sering mendapatkan ada yang dimaksud dengan khauf, takut. Khauf itu secara umum ya, khauf itu takut secara umum, itu disebut dengan khauf. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu takut secara umum. Kemudian ada juga kata khasyah. Khasyah itu apa? Khasyah itu takut yang disertai dengan ilmu. Takutnya dia karena ilmu, dia tahu. Misalnya takutnya para ulama itu disebut oleh Allah dengan khasyah. Lebih tinggi tingkatannya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Takutnya itu khasyah. Ya, takutnya itu khasyah. Karena disertai dengan ilmu. Ya. Nah, kalau isfaq, musfiqun itu takutnya disertai dengan perasaan, sensitif. Dia takut betul. Kayak para ulama salafun as-salih itu takutnya sampai pada tingkatan ini, sensitif. Kalau dia berkata yang buruk, berkata yang jelek, dia takut. Kenapa? Dia sadar ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang membuat dia harus menahan diri. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala musfiqun. Saya pernah mengatakan, kita teringat dulu pernah Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang luar biasa. Abu Darda ketika bersama dengan untanya ini mau mati, sakarat. Ya, sedang dalam kondisi sakarat mau mati. Lalu dia dekati, dia mengatakan kepada untanya, "Wahai unta, tolong nanti jangan tuntut saya di hadapan Allah." Ini untanya. Jangan tuntut saya di hadapan Allah, sebab saya sudah berusaha untuk memberikan hak-hak kamu. Saya tidak pernah memberikan beban di luar kemampuan kamu. Jangan tuntut saya nanti. Ini menunjukkan apa? Riqqah, halus perasaan dia. Nah, ini yang disebut dengan isfaq. Takutnya kepada Allah itu sampai membuat dia melakukan hal-hal yang semacam itu. Halus perasaannya. Ya, sensitif dia. Sampai pernah juga Umar bin Khattab mengatakan, "Lau 'atharat baghlatun fil Iraq la sa'alani Allahu lima lam tumahhid laha at-tariq ya Umar." Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya ada satu seekor bagal di Irak itu terpeleset, ya, jatuh, tergelincir, katanya Umar bin Khattab, nanti yang akan ditanya di hari kiamat itu saya. Wahai Umar, kenapa engkau tidak perbaiki jalannya sehingga ada binatang ini yang sampai terjatuh semacam itu? Ikhwafillah rahimakumullah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa, ini memang ujian ya, ujian dalam ibadah, dalam belajar menuntut ilmu. Ya ada kondisi-kondisi semacam, nggak apa-apa, kita tetap ini aja saja. Ya, insya Allah kalau kita sabar, Allah akan berikan. Ya, ini ujian-ujian yang semacam ini. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Kata Allah, kenapa mereka takut kepada Allah? Kenapa mereka khawatir terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala? Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sebab siksa Allah Subhanahu wa taala itu ghairu ma'mun. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan aman dari situ. Tidak ada seorang pun yang merasa, oh dia aman, dia akan selamat. Ghairu ma'mun. Ya, dia tidak merasa aman. Siapapun dia. Ya, orang yang ibadahnya hebat sekalipun, orang yang qiyamul lailnya luar biasa, orang yang puasa sunnahnya rutin, orang yang tilawahnya, orang yang zikirnya, jangan sekali-kali merasa aman.
La ya'manu makrallah illal qaumul kafirun. Yang merasa aman itu orang kafir. Yang merasa aman dari siksa Allah itu orang kafir. Adapun orang mukmin, dia tidak pernah merasa aman. Walaupun ibadahnya banyak, tapi tetap dia merasa khawatir. La ya'manu makrallah. Lihat bagaimana Abu Bakar. Ibadah kita kalau dibandingkan Abu Bakar gak ada apa-apanya. Sedekahnya Abu Bakar, infaknya Abu Bakar, ya, ibadahnya Abu Bakar, bagaimana dia menolong orang. Kita pernah menjelaskan satu kali Nabi SAW bertanya, pagi-pagi kumpul dengan sahabat, siapa yang pagi ini melaksanakan puasa? Saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini mengantarkan jenazah? Saya ya Rasulullah. Itu Abu Bakar semuanya itu. Siapa yang pagi ini sudah memberikan makanan kepada orang miskin, sedekah kepada orang miskin? Saya ya Rasulullah. Itu Abu Bakar semuanya. Tapi Abu Bakar mengatakan, wallah la amanu makrallah. Aku tetap tidak merasa aman. Ini orang beriman. Orang beriman ibadahnya banyak, kesalehannya luar biasa, tapi dia tetap tidak merasa aman. Ya, tidak merasa. Sebab kita nggak tahu akhir dari kehidupan kita seperti apa, kita nggak tahu. Kita cuma minta sama Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan ibadah kita membuat kita semakin dekat kepada Allah dan diberikan husnul khatimah oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang terhadap kemaluan mereka jaga dengan baik. Li furujihim, mereka jaga kemaluannya dengan baik. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali mereka menyalurkan kebutuhan biologisnya itu kepada pasangan-pasangan yang sah. Kepada pasangan yang sah lewat jalur pernikahan, bukan lewat jalur pergaulan bebas, kemesuman, perzinahan dan seterusnya. Tidak, mereka jaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, atau terhadap budak-budak mereka. Zaman sekarang tidak ada ya. Jangan kemudian khadimah atau pembantu itu disebut dengan, disamakan dengan budak sehingga boleh dikawini begitu saja. Tidak bisa. Beda. Ada statusnya sendiri, ada kriterianya budak itu. Zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan. Ya, tidak ada lagi perbudakan. Kenapa ini ayat masih ada? Ayat ini masih ada untuk mengantisipasi, karena kemungkinan adanya perbudakan pada masa-masa yang akan datang itu terbuka. Bisa jadi manusia nanti pada zaman yang akan datang melakukan hal yang semacam ini. Ada perang, kemudian ada tawanan, dan tawanan itu dijadikan sebagai budak. Itu bisa terjadi. Karena itu harus diantisipasi terus. Cara untuk membebaskan mereka dari perbudakan, dan ini cara Islam. Barangkali menurut sebagian orang, kok Islam mengakui ada perbudakan? Bukan mengakui, justru ini jalan keluar untuk membebaskan dari perbudakan. Makanya dalam Islam kafarah, orang yang melakukan zihar terhadap istrinya, diantaranya dia harus bebaskan budak. Ya. Nah, ini salah satunya. Allah Ta'ala mengatakan boleh budak itu dikawini. Kenapa digauli? Karena anak yang lahir itu otomatis menjadi anak yang merdeka. Dia tidak lagi menjadi budak. Itu cara Islam membebaskan perbudakan sebetulnya. Ya. Jadi jangan dipandang secara negatif, justru ini positif. Ya, alhamdulillah sampai zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun." Siapa yang masih melakukan di luar hal yang dibolehkan oleh agama kaitan dengan kemaluan ini, maka dia telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Kalau ada orang yang berzina melampaui batas, padahal sudah diberikan jalurnya oleh Allah. Kalau mau tenang hidupnya, nikah dengan jalan yang syar'i. Wa min ayatihi an khalaqa lakum
min azwajikum. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan pasangan-pasangan yang sah lewat jalur pernikahan, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, sakinah. Beda orang yang hidup dalam bingkai rumah tangga yang sah dan orang yang hidup dalam kemesuman, itu beda. Tidak akan tenang hidupnya. Orang yang bergaul bebas tidak akan pernah tenang hidupnya, dia akan gelisah. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan selanjutnya adalah orang yang menunaikan amanah-amanah dan janjinya. Dia menunaikan amanah yang ada pada dirinya. Amanah apa yang ada pada diri kita? Di antaranya adalah amanah agama. Allah memberikan amanah berupa agama kepada kita. Islam, jaga dengan baik dengan semua syariatnya. Allah menyuruh salat, itu salat amanah, kerjakan dengan baik. Perintah-perintah Allah itu amanah, kerjakan dengan baik. Amanah yang pertama adalah amanah agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga agama ini dengan baik. Mahal ini diberikan oleh Allah. Jangan mau ditukar dengan harta yang sedikit, yang murah, mengorbankan, menggadaikan agamanya. Jaga agama. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang kedua adalah diantaranya diri kita. Diri kita ini adalah amanah dari Allah. Ya, tubuh kita amanah dari Allah. Makanya Allah marah kalau ada orang yang tidak menjaga tubuhnya dengan baik. Ya, jaga kesehatan kita, jaga makan kita, jaga istirahat kita, jaga dengan, sebab ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang lainnya kaitannya dengan manusia. Barangkali ada orang yang menitipkan harta kepada kita, jaga dengan baik, tunaikan kepada dia. Ya, barangkali kita punya janji-janji kepada dia, tunaikan janji kita. Ini seorang muslim. Kalau ada orang yang hidupnya semacam itu, insya Allah dia tenang. Orang yang nggak tenang itu yang suka khianat. Orang yang tidak tenang hidupnya itu orang yang tidak amanah, dia tidak akan tenang. Tapi orang yang amanah, insya Allah akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dia jaga betul amanah yang ada pada dirinya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Dan dia juga tegak menunaikan kesaksian dengan baik. Dia tidak mau menyembunyikan kesaksian itu. Dia tidak mau mengurangi kesaksiannya, apalagi memanipulasi kesaksiannya. Dia tidak mau melakukan itu. Banyak orang sekarang ini yang bersaksi palsu. Dosa besar. Ya, dosa besar. Tapi kalau kita memberikan kesaksian yang benar, sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sudah menunaikan ayat ini. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Dia tidak mau melakukan kesaksian palsu, karena itu dikecam dan itu merupakan dosa besar. Ya. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Terakhir Allah taala mengatakan walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang menjaga salatnya. Ditutup dengan salat, dibuka dengan salat, ditutup lagi dengan salat. Ini menunjukkan keutamaan dan kedudukan salat. Kita ini tidak ada artinya kalau kita menelantarkan salat, melalaikan salat. Sebaik apapun orang, kalau dia tidak salat, dia tidak baik. Karena itu orang baru disebut baik kalau dia menjaga salatnya dengan benar. Dan di antara salat-salat yang dia lakukan, dia tunaikan amanah, dia jaga kehormatannya, dia berikan hak kepada orang lain. Ini muslim yang akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Dia akan bahagia di dunia dan akan bahagia di akhirat. Ulaika fi jannatin mukramun. Kata Allah, mereka itulah yang layak mendapatkan surga dalam kondisi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan inayah oleh Allah bisa melaksanakan beberapa sifat dan karakter yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah, konsisten mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu mudah, tapi melaksanakan ibadah kaitannya dengan harta itu agak sulit? Banyak yang kikir kaitannya dengan harta itu. Itu menunjukkan bahwa ibadahnya kepada Allah masih belum maksimal. Ya, ibadahnya kepada Allah masih belum maksimal. Kalau dia melaksanakan ibadah salatnya itu dengan baik, sebetulnya itu akan memberikan korelasi dampak kepada amal-amal dia, termasuk dalam memberikan sedekah, dalam memberikan zakat, dalam menunaikan hak-hak manusia. Ya, ketika dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaitannya dengan sedekah ini kaitannya dengan keyakinan sebetulnya. Kenapa ada orang yang dia mau gampang murah menjadi orang yang pemurah, ya, ringan tangan, membantu orang lain, mudah memberi, mudah memberikan manfaat. Kenapa dia melakukan itu? Itu lantaran yakin dia bahwa apa yang dia lakukan itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya kepada Allah yang mendorong itu. Dan itu yang terjadi. Kenapa Abu Bakar mau melakukan itu? Karena dia yakin. Ya, orang kalau sudah yakin bahwa apa yang dia lakukannya akan memberikan manfaat, maka dia pasti akan mau melakukan itu. Kenapa para petani misalnya, kenapa dia mau bersusah payah menanam benih, ya, di sawahnya, siang-siang terik, panas, capek, letih, karena dia yakin sawah ini nanti akan menghasilkan sesuatu, sehingga dia rela melakukan itu. Dia rela mengeluarkan uang, membeli benih, ya, dan seterusnya, karena dia yakin ada yang akan dipanen dari situ. Padahal masih belum tentu, bisa jadi ada hama, bisa jadi ada cuaca yang, tapi yakinnya itu yang membuat dia melakukan itu. Nah, orang yang beriman, kalau dia yakin apa yang dia tanam di sisi Allah akan memberikan sesuatu, maka dia tidak akan bakhil, dia tidak akan kikir. Sebab dia yakin kalau dia titipkan uang kepada manusia saja, ya, kalau dia pandang manusia ini orang yang jujur, maka dia mau menitipkan, apalagi kalau dia menitipkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini kaitannya dengan masalah keyakinan dan keimanan. Karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sadaqatu burhan, kata Nabi. Sedekah itu burhan. Burhan itu apa? Burhan itu tanda atau alamat ada iman atau tidak. Semakin kuat keinginannya untuk bersedekah, itu menunjukkan semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan masalah keimanan dan keyakinan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ya, zakat sudah jelas ya, maklum dia sudah jelas, kadarnya jelas, dan orang-orang yang harus diberikan, yang layak diberikan itu juga sudah jelas. Itu yang membedakan dengan sedekah dan yang lain sebagainya. Selama orang yang diberikan itu termasuk mustahik, ada 8
golongan orang yang berhak mendapatkan zakat. Di antaranya adalah fakir, miskin, amil, gharim dan seterusnya. Kalau saudara kita termasuk dalam kategori itu, misalnya kita punya sepupu atau kita punya paman yang memang bukan nafkahnya menjadi tanggungan kita, yaitu paman kita, sepupu kita, atau ipar kita, atau karib kerabat sekitar kita, yang dia berada dalam kondisi fakir, miskin, atau terlilit hutang, dia nggak bisa bayar, maka dia berhak mendapatkan zakat. Yang tidak berhak mendapatkan zakat itu orang yang masih menjadi tanggungan kita, nafkahnya menjadi tanggungan kita. Misalnya anak yang nggak berhak dia mendapatkan, karena anak memang menjadi tanggungan kita, atau istri kita nggak berhak mendapatkan karena dia menjadi tanggungan kita. Tapi yang tidak menjadi tanggungan kita, masih saudara kita, dan dia kondisinya termasuk dalam mustahik zakat, maka dia layak mendapatkan zakat. Bahkan pahalanya jadi dua, pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Kalau kepada orang dapatnya cuma satu, tapi kalau kepada saudara, ya, yang kondisinya memang sangat membutuhkan semacam itu, dia berhak mendapatkan, maka pahalanya jadi dua, yaitu pahala zakat atau sedekah dan pahala silaturahim. Nah, itu kaitannya dengan masalah termasuk orang yang sakit. Kalau orang yang sakit itu dalam kategori dia miskin, ada orang yang sakit yang kaya, ada juga dia sakit tapi kaya, kekayaannya berlimpah. Orang yang semacam ini tidak layak mendapatkan zakat. Tapi kalau dia sakit, untuk biaya pengobatan saja dia susah, dia cari ke sana kemari, dia tidak mampu, nah, orang yang semacam ini berhak mendapatkan zakat. Jadi tergantung pada kondisinya, apa dia termasuk dalam kategori mustahik atau tidak. Ya, wallah. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari riba, baik itu dari pekerjaannya, dari apanya, itu bisa disalurkan kemana? Orang itu kan nggak boleh makan itu kan. Apa saudara yang miskin, apa bisa juga dibayarkan untuk zakat? Dia tidak makan, lalu dia kumpulkan untuk hal-hal yang siapa yang minta, siapa yang miskin, apa gimana dibagikan. Itu gimana? Ini riba ya? Harta apa tadi? Riba. Oh, riba. Kalau riba itu pendapat yang kuat tidak boleh diberikan dalam bentuk konsumtif, diberikan kepada orang, apakah itu bentuknya memberikan makanan, harta dan seterusnya. Tidak boleh dalam bentuk yang semacam itu. Harta riba yang jelas, pertama, riba itu dilarang di dalam Islam. Nah, bagaimana cara ketika kita sudah kadung semacam itu, melakukan itu, dan kita ingin membersihkan, kita sudah insaf dari itu, ya, ini yang tersisa dari riba ini mau dikemanakan misalnya. Nah, itu jalan keluar yang disepakati oleh para ulama adalah untuk kepentingan umum, misalnya untuk proyek pembuatan jalan yang sifatnya tidak konsumtif, bukan untuk dimakan, bukan untuk pakaian dan seterusnya, tetapi untuk pembuatan jalan misalnya, atau sumur, MCK umum dan seterusnya, proyek-proyek yang semacam itu. Kalau kita kesulitan mencari yang semacam itu, gampang saja. Biasanya lembaga-lembaga zakat, lembaga sosial itu menyediakan alokasi-alokasi. Mereka paham kemana harus dilarikan itu uang. Ya, kalau kita mengatakan ini uang riba, nah mereka akan alokasikan pada tempat-tempat yang memang dibenarkan, ya, tidak diberikan kepada orang dalam bentuk konsumtif semacam itu. Meskipun ya dia diberikan dari alokasi yang lain, kesianlah kalau dikasih dari uang riba, itu kesian, ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita semuanya, diberikan ketenangan, kita tidak menjadi orang yang mudah berkeluh kesah dan seterusnya. Kita yakin ada Allah, laksanakan perintah Allah, Allah Ta'ala akan menjaga kita semuanya insyaallah.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان